Oke guys, welcome to my channel. Jadi di video ini guys, kita akan membahas seputar hal yang berkaitan dengan perkebunan pohon karet. Oke guys, kita akan mendengarkan salah satu moderator kita yang akan membacakan perihal yang berkaitan dengan pohon karet. Oke guys, selamat mendengarkan. Tanaman karet merupakan komoditi yang sangat penting di Indonesia. Selain sebagai sumber lapangan kerja, komoditi ini juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu sumber pendapatan, devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi, serta pelestarian lingkungan dan memperdaya hayati atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian 2007. Indonesia memiliki areal perkembangan karet terluas di dunia, yaitu sekitar 3.639.605 hektar. Pada tahun 2016, dengan produksi total sebesar 3.157.785 ton per tahun. Dalam dedake mendatang, Indonesia berpotensi menjadi produsen karet alam terbesar di dunia. Berdasarkan studi, produksi karet alam dunia pada tahun 2020 akan mencapai 13 juta ton dan Indonesia diperkirakan akan menjadi negara penghasil karet. Dimungkinkan karena Indonesia mempunyai area perkembangan yang luas. Peningkatan produksi dapat dilakukan melalui pengembangan area baru maupun peningkatan meremajakan area tanaman karet itu. Rehabilitas tanaman dan identifikasi dengan menggunakan kolon-kolon unggul terbaru. Tanaman karet memiliki banyak manfaat selain dapat diambil lateksnya untuk bahan baku pembuatan aneka barang keperluan manusia. Juga memberikan hasil sampingan berupa kayu atau batang pohon karet untuk bahan bangunan dan industri. Keberhasilan budidaya karet selain dipengaruhi faktor tanaman dan lingkungan juga tidak terlepas faktor pemeliharaan. Untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, diperlukan pemeliharaan yang baik, salah satunya pengendalian gulma. Masalah gulma akan berbeda pada saat tanaman belum menghasilkan atau TBM dengan setelah menghasilkan. Pada tanaman yang belum menghasilkan, kurang dari 5 tahun, memiliki persentase penutup takjuk lebih kecil daripada tanaman yang sudah menghasilkan lebih dari 5 tahun. Dengan demikian, dapat menyebabkan terjadinya pergeseran dominasi gulma pada tanaman dan persentase penutupan tajuk kecil akan ditemukan jenis gulma beragam dan lainnya. Pada tanaman yang persentase penutupan tajuk lebih besar, lebih dominasi gulma yang tahun naungannya. Adanya gulma dapat menimbulkan perasingan antara tanaman dengan gulma. Adanya persaingan gulma dapat mempengaruhi kemampuan tanaman untuk tumbuh sehat dan normal. Perasingan atau kompetisi terjadi antara gulma dan tanaman yang dibudidayakan dalam menyerap unsur hara dan air dari alam tanah, dan penerimaan cahaya matahari untuk proses fotosintesis menimbulkan kerugian dalam produk baik kualitas maupun kuantitas. Faktor-faktor yang menentukan tingkat potensi gulma adalah jenis gulma, kerapatan gulma yaitu kehadiran gulma, leukemia, dan kultur teknis yang diterapkan. Kehadiran gulma dapat dalam perkembangan karet tidak dikehendaki karena dapat mengakibatkan menurunnya produksi akibat bersaing dan pengambilan unsur hara, air, sinar matahari, dan ruang hidup. Menurunkan produksi karena terkombinasi dengan bagian-bagian gulma mengeluarkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.
menjadi inang atau host bagi huma, di samping bersifat patogen yang menyerang tanaman, mengganggu tanaman air secara umum. Kehadiran gulma akan meningkatkan biaya usaha tani karena adanya penambahan kegiatan di pertanaman.